Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 10 malam lewat 41 menit ya, waktu Parung. Saya mau cerita waktu saya jadi khotib Jumat. Ya, kita pernah jadi khotib Jumat 2 tahun, terus mundurkan diri karena nggak enak sama pengurus DKM-nya. Takut mereka malu punya khotib Jumat kok jualan donat waktu itu. Nggak jauh jualannya, pakai gerobak. Nah, salah satu khutbah Jumat itu saya cerita di depan jamaah Jumat itu. Ada satu training keislaman di sebuah negara di Timur Tengah. Seorang syekh di depan sekitar 20 atau 30 pemuda Islam menceritakan tentang zikrul maut, ya, pentingnya mengingat kematian. Dan sejak awal sampai akhir ada satu pemuda itu terus menerus menangis sepanjang syekhnya itu bercerita tentang zikrul maut atau tentang kematian. Sementara pemuda yang lain tidak ada yang menangis kecuali pemuda ini. Selesai acara, syekh itu bertanya, "Saya lihat kamu sejak awal itu menangis sampai saya ceramah selesai, kenapa?" Terus pemuda tadi bilang, "Iya syekh, sejak mendengar uraian syekh itu tentang pentingnya kita selalu mengingat kematian, saya menangis karena saya terkenang oleh ayah saya. Ayah saya usianya 63 tahun dan menjadi imam sholat di masjid di rumah, dekat rumah, dan menjadi tempat bertanya orang-orang sekitar soal persoalan-persoalan agama. Jadi ayah saya seorang tokoh agama di kampung itu, tetapi pada suatu hari masyarakat gempar karena ayah saya itu wafat di atas perut perempuan yang bukan mahramnya. Jadi dia mati dalam keadaan berzina dengan perempuan yang bukan mahramnya. Itulah yang menyebabkan saya menangis, Syekh, karena uraian syekh tentang kematian itu mengingatkan terhadap nasib tragis ayah saya sendiri yang gagal menghadapi fitnah yang paling besar buat seorang laki-laki, yaitu perempuan. Itu yang saya uraikan dalam khutbah Jumat beberapa tahun yang lalu, ketika ya mungkin sekitar saat saya awal jualan dorong gerobak donat itu sekitar 2016, saat usia saya itu 55 tahun, sekarang 64, jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Dan cerita itu kisah matinya seorang tokoh masyarakat, dia karena di ujung senjanya dia berzina dengan perempuan itu, sebenarnya mengingatkan, memberikan satu nasihat yang keras, ya, terutama terhadap khotib Jumat sendiri, yaitu saya sendiri. Dan metode untuk menghadapi fitnah perempuan di dalam Al-Quran adalah dengan menjauh lari dari perempuan itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Yusuf, ya. Di dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf sebenarnya mulai tertarik dengan perempuan itu, ya, dan perempuan itu juga tertarik, ya, dengan Nabi Yusuf yang sudah berada di dalam kamar yang dikunci oleh perempuan itu. Tetapi kemudian Allah memberikan burhan, pencerahan, keimanan yang tiba-tiba menyala, sehingga langkah yang diambil oleh Nabi Yusuf tidak lagi berkata-kata, tetapi langsung dia melarikan diri
melakukan maintenance dan penjagaan jarak, justru lari menuju pintu keluar. Tetapi perempuan itu tetap berusaha untuk menaklukkan lelaki yang bernama Nabi Yusuf. Jadi metode untuk menghindarkan fitnah besar bagi laki-laki, yaitu perempuan bukan mengajaknya berbincang-bincang berdua, apalagi mengajaknya ke suatu tempat, tapi justru seorang laki-laki haruslah menjauh. Kalau dia mendekat kepada perempuan yang bukan mahramnya, pasti dia jatuh dalam pelukan kemaksiatan yang dilarang oleh agama Islam. Moga-moga renungan ini bisa mengingatkan terutama saya sendiri dan juga kepada penonton semua. Saya tidur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.